Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita sampai di surat Al-Kautsar. Yang lalu pembahasan sudah sampai ayat yang ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci kamu dialah yang merugi. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lebih membahas secara rinci lagi tentang hukum membenci Rasulullah SAW dan apa yang beliau bawa. Namun sebelum kita bacakan masalah ini, saya mengingatkan pada diri saya dan hadirin semua bahwa malam ini kita mendapati bertepatan dengan pergantian tahun dari tahun Masehi. Tahun Masehi ini berdasarkan putaran matahari atau disebut dengan Syamsiyah. Tahun berdasarkan putaran matahari atau Syamsiyah ini sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang Allah ajarkan mulai dari Nabi pertama sampai yang terakhir adalah Qamariyah. Tidak ada ajaran Syamsiyah atau berdasarkan matahari. Itu merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum Rasulullah SAW, penyimpangan dari Rasul-Rasul sebelumnya. Sementara kita menentukan, berarti ketentuan pergantian tahun dan bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan. Di dalam banyak ayat Allah katakan bahwa satu tahun itu 12 bulan, satu minggu itu 7 hari. Itu sudah ada, memang ditentukan oleh Allah berdasarkan bulan, sehingga disebut Qamariyah. Namun orang-orang kafir memang sifatnya kafir, menentang, membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari situ saya menasihatkan pada semuanya agar kaum muslimin tidak terbawa oleh arus gemuruhnya acara-acara kekafiran, karena itu merupakan acara-acara penentangan kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Telah kita pelajari dalam akidah, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Surat Mujadilah ya, ayat 22. Kata Allah, kamu tidak akan mendapati orang yang beriman itu, beriman kepada Allah dan hari akhir itu, mencintai orang-orang kafir. Orang beriman itu kecintaan dan kebenciannya mengikuti apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Sehingga kebencian dan kecintaan orang beriman itu dikatakan cinta karena Allah, atau disebut cinta imaniyah. Dan itu masuk ibadah, dan itu masuk keimanan.
Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah, barang siapa cinta karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, faqad istakmalal iman, berarti dia telah menyempurnakan keimanannya. Maka orang beriman tentu membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itu ya. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Itu kaidah. Artinya tidaklah orang beriman itu mencintai apa yang dibenci Allah. Acara-acara kekufuran, acara-acara kedurhakaan kepada Allah itu dibenci oleh Allah. Allah murka, Allah tidak ridho. Maka begitulah orang beriman, jangan ridho, jangan mencintai, jangan mengikuti. Mencintai saja, ridho saja itu tidak boleh. Padahal misalnya bisa jadi dia di kamar, di rumahnya, tutup pintunya, tapi tapi hatinya ridho, senang dengan acara-acara kekafiran, maka itu sudah masuk perbuatan haram. Walaupun dia tidak ikut. Coba lihat kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi, kalau tidak mampu dengan tangannya, rubah dengan lisannya. Nasihati, jangan berbuat seperti ini. Ini dimurkai oleh Allah. Kata Rasul, wa illam yastati fa illam yastati, kalau enggak mampu dengan lisan, fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Artinya membenci acara tersebut, itulah yang iman. Itulah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah ketika seorang mukmin itu membenci, tidak menyukai acara-acara kedurhakaan, acara-acara kemungkaran. Isinya kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Itu sudah maklum, diketahui oleh semua orang-orang yang berakal. Maka Rasulullah SAW mengingatkan lagi, maka dia di rumahnya saja, di dalam rumahnya saja diam, tidak mengikuti. Kalau dia ridho itu sudah kesalahan. Nah, bagaimana kemudian dia hadir, kemudian dia mengikuti, maka itu sudah sangat jelas zahir dan batin. Batinnya saja sudah salah, hatinya saja sudah salah. Sementara kita menghadap Allah itu nanti berdasarkan kondisi hati. Nah, keadaan hatinya. Maka mari kita jaga hati-hati kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa artinya? Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong padanya. Nah, orang-orang kafir itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang diancam oleh Allah kekal di neraka. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, umum orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab di sini Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, demikian orang-orang musyrikin selain ahli kitab. Kata Allah, mereka fi nari jahannam, di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu, kata Allah, paling jeleknya ciptaan. Orang beriman, orang mulia, jangan mengikuti orang-orang yang rendah, jangan mengikuti orang-orang yang terjelek, kata Allah. Nah, ini sedikit pengantar dari saya, karena muslimin itu kayaknya sudah karena pegangannya yang lemah,
kayak dibawa banjir gitu, terbawa arus. Bahkan para ulama membahas bagaimana hukum membeli jagung untuk bakar-bakar. Kalau dalam rangka untuk mengikuti acara tersebut, maka hukumnya haram. Ya. Di samping dari sisi waktu, Allah akan bertanya tentang waktu. Waktu itu betul-betul modal terbesar. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Akan ditanya waktu itu, per detik akan ditanya oleh Allah untuk apa. Yang isinya waktu itu hanya dua, kebaikan atau kejelekan. Kita menginginkan isinya seluruh pita kita isinya kebaikan-kebaikan, sehingga kita langsung menuju Allah Subhanahu wa taala, melewati sirat dengan lancar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Maka butuh apa? Kesabaran. Buang-buang waktu namanya lalai, ghafilun. Ya, lalai, ghafilun. Apakah dosa buang-buang waktu, lalai itu dosa? Dosa, itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins." Sungguh pasti, kata Allah, aku akan memenuhi jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yusma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih jelek daripada binatang ternak. Karena binatang ternak ini memang dicipta tidak berakal. Manusia punya akal. Yang tidak berakal saja bisa membedakan perkara yang membahayakan dirinya. Coba taruh di depannya sapi misalnya yang gak berakal, atau sapinya digiring ke tempat yang lobang, yang berbahaya baginya, dia akan menghindar. Atau taruh makanan yang membahayakan dirinya, dia tidak akan memakannya. Bagaimana manusia yang diberi akal kemudian berbangga-bangga, bergembira, bersenang-senang dengan kemaksiatan kepada Allah? Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Mereka itu orang-orang yang lalai. Kelalaian itu menyebabkan kegelapan dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu sedikit pengantar dari saya tentang mari kita jaga nikmat Allah, kita isi nikmat Allah dengan kesabaran, tempatkan diri kita kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sekali lagi butuh yang namanya kesabaran. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar dengan takdir Allah. Kembali ke tafsir ya, yang kemarin sudah kita bahas. Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membencimu itu yang merugi. Ya. Kita akan bahas malam ini rincian atau pembahasan lebih dalam tentang apa atau bagaimana hukum membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membenci ajaran beliau. Sebelum masuk ke pembahasan itu, kita tahu semuanya bahwa Rasulullah SAW dibenci itu sejak beliau membawa risalah. Ya, sejak diperintah atau diangkat jadi nabi dan rasul. Sebelumnya enggak. Semua mencintai beliau. Itu sudah disepakati oleh orang Quraisy, orang Arab, semua mencintai beliau sampai dijuluki apa? Al-Amin. Karena sifat-sifatnya yang mulia. Walaupun mereka sudah diturunkan wahyu, hati kecil mereka, orang-orang yang memerangi Nabi, itu tidak mengatakan Rasul itu dusta. Apa yang disampaikan itu tidak mengatakan itu Rasul itu dusta apa enggak yang disampaikan. Enggak. Cuma karena gengsi, karena takut ke
jabatannya hilang, takut hartanya hilang, masalah-masalah perut, masalah-masalah dunia yang menghalangi mereka dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat kata beliau, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci sedikit pun ya mimma jaa'a bihi rasul, dari apa yang dibawa oleh Rasul, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan, kufrun, dia kufur. Ini sudah kesimpulannya seperti ini. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil apa? Bahwa membenci ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kekufuran. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat 9. Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu, hal itu karena mereka itu karihu itu membenci, ma anzalallahu, apa yang Allah turunkan kepada beliau. Nah, fa ahbata a'malahum, maka terhapus amalan mereka. Nah, kalau tadi dikatakan di atas, walaupun beramal, dia rajin, khusyuk sholatnya, lahir dan batinnya sudah benar, khusyuk, hatinya hadir dalam sholat. Nah, tapi dia membenci apa yang dia jalani, maka terhapus amalannya. Ai abtalaha, maksudnya batal. Fadalla ala anna bughdha syai'in mimma ja'a bihi rasulu riddatun anil islami. Maka ayat ini menunjukkan bahwa membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul itu termasuk riddah, murtad dari Islam. Ya. Maka ini ayat ini hendaknya bisa mengoreksi, menasihati hati-hati kita. Barangkali di antara kita masih ada yang sifatnya itu benci kepada ajaran Rasul yang jelas-jelas sunnah dari Rasul. Karena kita dapati banyak di muslimin itu orang-orang yang suka mencela ajaran Nabi. Ada yang mencela jenggot, ada yang mencela cingkrang, ada yang mencela cadar, dan seterusnya. Kalau itu perkara yang dicela itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini bahaya. Nah, wa annahu yahbitu al-amal, bahwa kebenciannya itu menghapus amalannya. Sekali lagi ini masih amalan hati, namanya karihu itu, membenci itu amalan hati. Ya. Wadzalika anna usulal iman, hal itu karena dasar-dasar iman, wa arkanihi, dan rukun-rukun, wa arkanahu, dan rukun-rukun iman adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman itu, dan rukun iman itu ada 6 ini: iman kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan takdirnya yang baik dan yang buruk. Faman naqasa syai'an minha, barang siapa yang mengurangi sedikit pun dari 6 ini, lam yakun mukminan, tidak dikatakan beriman. Nah, membenci sholat misalnya, membenci puasa misalnya, karena bikin lapar misalnya, bikin capek misalnya puasa, dia benci. Walaupun dia puasa, kalau membenci maka itu murtad. Nah, tidak dikatakan beriman, karena puasa itu, sholat itu termasuk isi daripada kitab.
Wal muradu biqaulihi karihu ma anzalallah, yang dimaksudkan dengan membenci apa yang Allah turunkan, yasmilul Quran, meliputi Al-Quran, wa yasmilus sunnah, dan mencakup as-sunnah. Jadi Al-Quran dan as-sunnah. Nah, allati jaa biha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladhi anzalallahu ala kismaini, karena yang diturunkan oleh Allah itu ada dua, atau wahyu itu ada dua. Al-qismul awwalu, kism pertama, macam pertama, Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Wahyu pertama adalah Al-Qur'an. Wa hadza huwa al-wahyu al-awwal, inilah wahyu yang pertama. Wal masdarul awal, dan ini sumber pertama, min masadiril Islam, dari sumber-sumber Islam atau dasar-dasar Islam. Al-qismus tsani, yang Allah turunkan yang kedua adalah as-sunnah. Nah, sunnah. Sunnah itu ada 3 maknanya ya. Yang pertama secara bahasa. Kalau bahasa itu kembalinya ke bahasa, bukan kepada hukum, bukan kepada syar'i dan seterusnya dan lainnya. Nah, sunnah kalau secara bahasa itu jalan, artinya jalan. Kalau jalan itu ada 2, ada yang baik dan ada yang buruk. Rasul bersabda, man sanna sunnatan hasanatan, ya. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik, maksudnya membuat apa? Jalan yang baik. Nah, barang siapa membuat jalan yang baik, falahu ajruhu wa ajruman amila bihi, maka dia mendapat pahala dan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Sebanyak orang yang mengikutinya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, kata Rasul, barang siapa membuat jalan yang jelek, falahu wizruha, maka dia mendapat dosanya, wa wizru man tabi'ahu, dan mendapat dosa sebanyak orang yang mengikutinya. Jadi sunnah kalau secara bahasa apa? Jalan. Yang kedua menurut usuliyun, menurut ahli usul. Usul itu dasar pokok. Sunnah itu adalah sesuatu yang dinukil dari Nabi. Ya. Manukila anin nabi, apa yang dinukil dari Nabi, min qaulihi wa fi'lihi wa takririhi wa sifatihi wa hammihi. Apa yang dinukil dari Nabi, baik itu perbuatannya, ucapannya, ikrarnya beliau, persetujuan beliau, keinginan beliau. Nah, itu namanya. Kalau secara usul belum dipisah, artinya semua yang datang dari beliau berdasarkan ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, sungguh ada bagi kalian pada Rasul itu contoh yang baik. Yang dicontoh dari Rasul itu apanya? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, suluknya, perilakunya, semua. Sehingga tidak membahas tentang tidak dipilah-pilah. Semua yang datang dari Rasul itu uswah hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Yang ketiga, sunnah itu menurut ahli fikih. Ahli fikih, sunnah itu artinya yang tidak wajib. Ya, sholat rawatib, puasa Senin Kamis, itu sunnah. Nah, kebanyakan muslimin mengatakan ahlus sunnah itu ya orang yang tidak melakukan kewajiban, itu namanya ahlus sunnah. Tapi anehnya maka malah bikin acara-acara sendiri, kemudian dia bilang ini sunnah karena banyak yang ikut wal jamaah. Nah,
disebut jadikan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maknanya sunnah itu apa tadi? Kembali ke siapa ini? Usuliyun. Ada 3 tadi Pak Jazuli. Tolong diingat, diulang. Pertama menurut ahli bahasa. Artinya apa? Jalan. Kedua menurut ahli usul. Menurut usuliyun apa? Semua yang datang dari Nabi. Ayatnya tadi. Yang ketiga makna sunnah yang tidak wajib. Nah, sampean ngaku ahlu sunnah kok mari wajib mulai gak sholat sunnah misalnya. Ya tidak apa-apa. Memang kalau nggak jalani sholat sunnah nggak disebut ahlu sunnah secara apa? Fikih. Loh enggak, mas aku sholatnya di rumah. Rasul kan sholatnya di rumah. Oh iya ya, ahlu sunnah juga. Nah. Yang kedua, wahyu yang kedua itu as-sunnah allati ja'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li'annaha wahyun. Karena sunnah itu adalah wahyu. Jadi sunnah itu adalah apa? Wahyu. Minallahi jalla wa ala. Sunnah itu wahyu dari Allah jalla wa ala. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah jalla wa ala mengatakan an nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tentang nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah, wa ma yantiku, Muhammad itu tidak mengucapkan sesuatu dari nafsunya. Nah, in huwa illa wahyun yuha, yang diucapkan oleh Rasul itu, oleh Nabi Muhammad itu wahyu yang diwahyukan. Walaupun misalnya cuma masalah pakai sendal, sunnahnya pakai sendal itu dari yang mana? Yang kanan dulu. Kalau melepas dari yang kiri. Nah, sehingga ulama-ulama orang-orang dulu kalau mau cari guru itu gak langsung saya mau ngaji kesampaian, gak gitu. Dilihat dulu suluknya, perilakunya. Kalau calon ustadznya itu kok pakai sendal dari yang kiri, mundur ya. Nah itu dirinya sendiri aja sudah gak bisa menjalani apa yang mau disampaikan, gak amanah. Ada juga yang ketika dekati rumah gurunya, lihat calon gurunya manggil ayam pakai tangannya yang digenggam. Begitu ayamnya datang dibuka nggak ada apa-apanya. Wah ini goro, ini dusta. Nah, walaupun pada hewan. Nah. Juga firman Allah, wa qala ta'ala wa ma atakumur rasul. Nah, yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ya, yang disampaikan oleh Rasul pada kalian, fakhudhu, ambillah. Siapa yang nyuruh ini? Allah. Semua yang datang dari Rasul itu diambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul atas kalian jauhi, tinggalkanlah. Nah, fasunnatu hiya al-wahyu as-sani, maka sunnah itu wahyu yang kedua. Wal masdarus tsani, dan sumber Islam yang kedua, min masadiril Islam. Jadi sampai sini saya mengajak kita semua untuk benar-benar kita ini butuh pada sunnah. Kata Imam Malik, as-sunnatu mithlu safinatin Nuh. Mithlu safinatinu. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Gimana itu? Barang faman raqibaha naja, yang naik ke perahunya Nabi Nuh naja, dia selamat. Tapi kalau enggak mau naik apa? Binasa. Nah, maka barang siapa yang mengikuti sunnah, berpegang kepada sunnah,
dia selamat. Maka sunnah itu harus kita pahami bahwa sunnah itu merupakan miftahus sa'adah, miftahus salamah, kunci-kunci keselamatan dan kunci-kunci kebahagiaan. Barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat harus mengikuti sunnah, menjadi ahlu sunnah. Ahlu itu artinya memahami, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan sunnah. Berarti masalah sunnah ini masalah agung sekali, terkait dan berhubungan erat dengan nasib darah daging kita. Ya, karena itu berkaitan dengan keselamatan diri kita. Dan itu satu-satunya jalan untuk menuju ridha Allah. Kembali ke ayat tadi, wa ma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, maka jangan ada sedikit pun kebencian. Harus dibersihkan di hati-hati kita kebencian, walaupun kita misalnya belum bisa mengamalkan. Nah, wis kadung biasa minum pakai tangan kiri, nggak ada orang ya karena sudah biasa ya biasa pakai tangan kiri, padahal itu hukumnya haram. Haram, namanya haram itu berdosa. Rasulullah SAW, ya gulam, kul biyaminik, wahai anak kecil, makan dengan tangan kananmu. Kalau perintah itu hukumnya wajib. Al aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu wajib. Samillah, sebutlah nama Allah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Nah, ketemu istrinya, mas katanya makan pakai tangan kanan, ini pakai tangan kiri. Ini kan tanganku dewe. Jawabnya gitu. Loh, kita ini walaupun tangan-tangan kita sendiri itu dari Allah. Yang ngasih tangan sampean ini siapa? Ya, artinya amanah. Kita akan ditanya. Kita tidak punya kebebasan mutlak. Ya, walaupun tangan kita, anggota badan kita tidak punya kebebasan mutlak. Tangan-tanganku dewe, mulut-mulutku sendiri, mata-mataku sendiri. Oh, tidak bisa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang mengamalkan sekecil apapun dari kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Nah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarron yarahu. Tidak bisa, di sana kita terikat, tidak bebas, ada tanggung jawab. Nah, faman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangannya, nah, maka dia akan selamat dan masuk surga, tidak masuk neraka yang berat timbangannya. Tadi surat apa ini? Al-Hasr ya, ayat 7. Nah, bahwa yang dibawa oleh Rasul itu adalah sunnah, wahyu, bukan karangannya Rasul, bukan hasil semedi. Nah, bukti bahwa beliau bukan hasil ngerenung, bukan hasil semedi. Beliau kalau dapat wahyu itu keringet, keluar keringet dari badannya, bahkan pingsan, kayak pingsan. Nah, menunjukkan bahwa beliau memang turun padanya wahyu, dan beliau tidak berani ngarang-ngarang sendiri. Fa mahabbatullahi azza wajal, maka mencintai Allah, wa mahabbatu ma anzalahu, dan mencintai apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan tadi apa? Ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah turunkan, a'dhamu anwa'il ibadah, merupakan paling agungnya macam ibadah. Paling besarnya macam ibadah, karena ibadah itu ada macam-macam,
ada ibadah zahir, ada ibadah hati. Di antara macam ibadah hati adalah ikhlas, tawakal, berharap, dan mahabbah, cinta. Bahkan cinta ini menjadi ruh daripada ibadah. Artinya kalau ibadahnya itu tidak ada mahabbahnya, itu hambar, bahasa kita itu hambar. Dan itu menunjukkan kurangnya iman. Kecintaan dalam ibadah ini menjadi ukuran keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, salasun, ada 3 perkara, mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa yang ada padanya 3 perkara itu, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama kata Rasul, mangkana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Kata Syekhul Islam, barang siapa yang ibadah kok tidak merasakan kecintaannya, tidak merasakan nikmatnya beribadah, itu menunjukkan bahwa imannya itu kurang. Dan ini juga tidak mudah ya. Seringnya kita dalam ibadah itu ingin segera selesai ya. Gelisah, resah, ingin segera istirahat dari ibadah, dari sholat kayak gitu ya. Yang benar gimana? Memang gitu ya. Kebanyakan orang kayak gitu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qurrata aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku tuh dengan sholat. Sampai beliau bengkak kakinya karena sholat. Sampai beliau mengatakan ketika kondisi ada masalah besar, beliau sholat. Beliau mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal bis sholat, mari kita istirahat ya Bilal dengan sholat. Artinya ketika beliau ingin lebih tenang lagi, itu sholat. Kalau kita malah ingin segera selesai dari sholat, sepertinya sholatnya malah nyumpeki kayak gitu ya. Ya, wah ini kebalik dari kemestian, ya, kebalik dari kemestiannya. Menunjukkan apa? Belum munculnya mahabbah, belum munculnya kecintaan. Maka cinta ini menjadi ukuran keimanan seseorang. Menjadi sejuk hati ketika orang itu bisa ibadah dengan cinta. Untuk ini maka perlu kita belajar tentang ini makna bacaan yang dibaca. Makna bacaan yang dibaca itu faham, maknanya faham. Sehingga ketika dia berdiri, dia meyakini, merasa sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tunduk, hatinya merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca kebanyakannya istighfar. Ya, ruku istighfar, sujud istighfar, duduk antara 2 sujud istighfar. Ya, istighfar. Kita harus latih diri kita munculnya kecintaan. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini munculnya dari mengenal Allah. Bahkan menjadi bahasa kita, menjadi peribahasa Indonesia. Tidak kenal, tidak sayang. Bagaimana orang bisa muncul kecintaannya kepada Allah? Ya harus mengenal Allah. Di mana pelajaran tentang Allah? Di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sudah cukup, tidak boleh keluar dari itu. Tidak perlu cari kitab-kitab selain Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di sana Allah sudah mengenalkan dirinya. Dan kita alhamdulillah telah belajar akidah, pelajaran akidah. Di situ kita akan belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika muncul kecintaannya kepada Allah, melangkahkan kakinya ke masjid karena Allah, karena kecintaannya kepada Allah, dia melaksanakan sholat karena Allah. Para ulama-ulama dulu jangankan sholat ya, baru wudu itu sudah bukan hanya kecintaan, menetes air matanya, menangis. Nangis ini bersumber atau muncul dari sifat cinta dan takut. Sifat kecintaannya yang tinggi kepada Allah dan rasa takutnya muncul nangis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari matanya setetes air mata yang keluar dari matanya karena takut kepada Allah, maka dia tidak akan disentuh neraka. Besar pahalanya. Nangis karena Allah. Kalau kita nangis ditinggal istri, nangis kehilangan duit dan sebagainya, beda. Nangis karena Allah itu jarang. Nah, kita butuh apa? Latihan lagi. Cinta kepada Allah ini harus kita upayakan, belajar akidah. Nah, insyaallah Sabtu depan kita akan pelajari jadwalnya akidah. Semangat, harus semangat demi kualitas ibadah kita. Nah, summa mahabbatur rasul, kemudian tak ulang ya. Maka mencintai Allah, mencintai apa yang Allah turunkan, itu termasuk paling agungnya macam ibadah. Summa mahabbatur rasul, kemudian yang ketiga mencintai Rasul. Ya, mencintai pribadinya. Kita harus mencintai beliau, itu termasuk keimanan. Mencintai pribadinya itu termasuk keimanan. Dan begitu Rasulullah SAW, begitu para sahabat kepada Rasul, itu seperti itu. Sampai ketika beliau terdesak di perang Uhud, sudah dipanah oleh musuh-musuh dan dalam jarak dekat, terarah kepada badan beliau, maka Rasul mengatakan, barang siapa yang sanggup melindungi aku, maka baginya surga. Maka para sahabat berebut menyerahkan badannya, dipanah, dikorbankan badannya untuk yang dicintai. Begitu pulang Rasul SAW dari perang, disampaikan korban-korbannya pada keluarganya. Suamimu meninggal, alhamdulillah. Anakmu meninggal, alhamdulillah. Rasul bagaimana? Yang ditanya itu Rasul bagaimana? Di kalangan ibu-ibu yang ditanya dulu itu Rasul, tidak apa-apa, pokoknya Rasul selamat. Nah, demikian juga sahabat ketika lihat ada darah mengalir dari pipi Rasul SAW, langsung didekati, disedot darahnya itu dan ditelan oleh sahabat tersebut karena cintanya pada Rasul SAW. Dan Rasul mengatakan, barang siapa yang menelan ludah Rasul, dia selamat dari neraka Allah. Ketika dia ingin naik ke tempat yang lebih tinggi, maka Tolhah meletakkan punggungnya agar menjadi injaan Rasul untuk naik, yaitu Tolhah. Maka Rasul mengatakan, wajabat Tolhah, wajib bagi Tolhah surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu menyebabkan kita rindu pada beliau, pada pribadinya. Karena kita tidak mendapati pribadi beliau, diri beliau tidak mendapatinya, tidak ketemu, maka kita masih ada ini, wa mahabbatu sunnatihi, mencintai sunnahnya. Kita pelajari sunnah-sunnah beliau, akhlak-akhlak beliau. Kalau ingin belajar akhlak, baca kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan kepada pribadi beliau, suluknya beliau, kepribadian beliau itu dikumpulkan oleh para ulama-ulama hadis seperti Al-Imam At-Tirmidzi, punya kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Dibahas di sana bagaimana jalannya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, bagaimana makannya, bagaimana bersisirnya. Nah, walaupun
perkara-perkara tersebut tidak terkait sama syariat, tapi ketika orang itu niru Nabi, niatnya meniru Nabi karena ayat tadi, maka dapat pahala besar. Seperti kalau kita mau niru pakaian Rasul, pakai jubah karena Rasul senangnya jubah, pakaian Rasul jubah. Hukum pakai jubah tidak sunnah. Tidak ada sunnah, bukan sunnah memakai jubah. Tapi itu pakaian Rasul. Mau pakai jubah, mau pakai punya bapak-bapak seperti bapak-bapak ini tidak apa-apa, hukumnya mubah, boleh. Tapi ketika dia memilih jubah, kenapa saya memilih jubah? Ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ingin nyontoh Nabi. Nah, itu beda, plus dapat pahala mencintai Rasul, meneladani beliau. Wow, mulai pakai jubah, hati-hati jangan mencela Rasul. Istrinya sudah mulai komen, mulai mencela ketika suaminya beli jubah misalnya. Iki ngaji ndek endi sih iki kok mulai suamiku iki mulai gitu kan. Sabar, nasihati istrinya. Hati-hati itu pakaian Rasul itu. Sampaikan ayatnya tadi. Kalau sampai kamu membenci ajaran Rasul, dibacakan surat apa tadi baca Suli? Barang siapa yang membenci Rasul, maka terhapus amalannya. Surat Muhammad ayat 9. Nah, tak ulang lagi ya, sinau dulu ke atas. Nah, biar kuat masuk di hatinya. Ini ya. Dzalika bi annahum, hal itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka terhapus amalannya. Demikian juga di sini surat apa tadi? Al-Hasr. Ini ya, apa yang datang dari Rasul pada kalian ambil, kata Allah. Dan apa yang dilarang jauhi. Sampai sahabat-sahabat itu pakai sendal aja nggak mau dari dari Persia, sandalnya orang asing nggak mau. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Wa mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaktadiyani mahabbata ma jaa bihi ma jaa anillahi wa rasulihi. Yang dikatakan orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasul, itu konsekuensinya orang tersebut harus mencintai yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya. Tidak mengatakan saya cinta Allah, padahal perbuatannya menentang Rasul, membenci Rasul, menolak sunnah. Itu bohong. Allah mengatakan gimana? Ada ayatnya ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, terus yuhibbukumullah, wa yaghfir lakum. Coba dilihat surat apa. Katakan Muhammad, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Artinya tidak bisa orang ngaku cinta kepada Allah tapi membenci ajaran Rasul. Wa bughdu syai'in mimma jaa'a anillah, membenci sedikit pun yang datang dari Allah. Au jaa'a anir Rasul, atau membenci sedikit dari yang dibawa oleh Rasul. Yaktadi bughdullah azza jalla wa ala. Membenci apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu berarti membenci Allah. Ya, berarti membenci Allah Jalla wa'ala. Au bughdur Rasul, atau berarti dia membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadha riddatun wa kufrun billahi azza wajal. Maka ini adalah kekufuran
Ini adalah riddah. Riddah itu murtad. Jadi apa tadi? Membenci ajaran, membenci Allah dan membenci Rasulnya, membenci apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu murtad, kufur. Fal wajibu alal muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim an yuhibba, gitu. Yang wajib bagi muslim mencintai. Ya, jadi hukum mencintainya apa? Wajib. An yuhibba ma jaa anillah, wajib bagi muslim itu mencintai apa yang datang dari Allah, cocok maupun tidak dengan budayanya, cocok atau tidak dengan perasaannya, cocok atau tidak dengan kebiasaannya, harus kita cintai, harus diarahkan, dibina hati untuk mencintainya yang datang dari Allah. Ada hadis ya, insya Allah, walaupun hadisnya diperselisihkan, tapi secara makna benar. Tidaklah seorang dikatakan beriman sampai mencintai apa yang sampai nafsunya mencintai apa yang datang dari Rasulnya. Bisa dilihat di Arba'in. Maka wajib bagi setiap muslim mencintai apa yang datang dari Allah, minal Quran, yaitu Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran itu diapakan? Dibaca. Maka disiapkan waktunya, diagendakan dari 24 jam itu disiapkan waktunya, baca Al-Quran. Kemudian setelah membacanya dipelajari maknanya, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan. Wa yuhibbu ma jaa anir rasul, wajib bagi muslim mencintai apa yang datang dari Rasul, minas sunnah, yaitu yang datang dari Rasul, dari sunnah, berupa sunnah, tabaan li mahabbatillahi wa rasulihi, dalam rangka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, wa mahabbatu hadzal din, dan dalam rangka mencintai agama ini. Bagaimana kita tidak cinta, padahal agama ini adalah darah daging kita, keselamatan atau binasanya. Apalagi zaman akhir, semakin akhir itu kata Rasul, akhir itu semakin akhir makin jelek. La ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu, tidak datang suatu tahun kecuali setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Tahun 2023 itu lebih jelek daripada 2022. Nah, maka barang siapa yang, beliau juga mengatakan, ya'ti zamanun, akan datang masa, zaman al-qabidu bidinihi, orang yang berpegang kepada agamanya, kaqabidil jamri, seperti orang memegang bara api. Fa'in kariha syai'an, barang siapa membenci sedikit pun min dzalika fahadza dalilun ala adami imanihi. Orang yang membenci sedikit pun dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka ini dalil tidak ada imannya. Nah, tidak ada imannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang kita bahas malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita untuk lebih menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.